Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang mendukung program pinjol dihapuskan, silakan teman-teman like video ini dan subscribe juga. Jikalau tidak teman mendukung program pinjol dihapuskan di Indonesia ini, tidak usah like dan subscribe video ini. Oke, saya mau melihat pendapat teman-teman semuanya. Seberapa banyak orang yang mendukung pinjol ini dibubarkan tahun 2025 sama Bapak Prabowo Subianto. Oke, baiklah teman-teman semuanya, kita kembali ke pembahasan. Sekarang ini Indonesia masuk darurat pinjaman online. Oke, sudah pasti mulai tahun 2024 kemarin banyak masyarakat yang harus digaungkan dengan galbay nasional, oke, atau gagal massal untuk pinjaman online. Kenapa sampai seperti itu? Dikarenakan Indonesia sudah darurat sekali pinjaman online-nya, oke. Hampir dari menengah ke bawah, menengah atas, semuanya dari kalangan menengah, dari profesi apa saja, oke, orang sudah meminjam pinjaman online, oke. Tetapi korbannya banyak apa tidak? Sudah pasti sudah banyak, oke, korban yang dimakan sama pinjaman online ini, oke. Baru-baru ini saja kemarin di Ciputat, oke, di Tangerang Selatan, orang mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online. Ini sudah tidak masuk akal, sudah sangat miris, oke. Pinjaman online sudah sangat berbahaya sekali, oke, teman-teman semuanya. Dan juga di Kediri kemarin informasi berapa orang, oke, 4 orang, tetapi anak yang paling belitanya itu yang meninggal dunia gara-gara pinjaman online. Jadi pinjaman online ini segera harus dibubarkan atau dihapuskan sama pihak pemerintah, oke. Kenapa sekarang pemerintah tidak mau membubarkannya? Ada apa? Itu tanda tanya yang sangat-sangat besar untuk pemerintah sekarang, oke. Tidak ada gebrakan atau tidak ada yang diubah ataupun tidak ada yang dipanggil. Padahal sudah banyak sekali kasus-kasus gara pinjaman online ini, oke. Apa mereka mendapatkan cuan, oke? Apa mereka bermain? Kita tidak tahu. Apa mereka mendapat keuntungan? Kita tidak tahu. Kenapa sampai diam saja sampai saat ini? Bahkan kasus-kasus kemarin itu di Ciputat sama di Kediri itu, oke, sampai saat ini yang katanya gara-gara pinjaman online, tetapi kita tidak tahu pinjaman online yang mana, oke, nama aplikasinya yang mana. Coba terangkan kepada masyarakat pinjaman online yang mana, atas nama siapa, biar kita tahu, oke. Oh, berarti pinjaman online ini sudah sangat berbahaya, oke. Berarti kita galbaikan saja kalau sudah terjadi seperti ini. Tetapi nyatanya sampai saat ini tidak ada yang mengatakan dari pinjaman online dari mana saja, oke. Padahal sudah dicek sama disidik sama pihak yang berwajib dari Polres sana di Kediri, tetapi sampai saat ini kenapa tidak ada kejelasan dari pinjaman online mana, oke. Itu tanda tanya besar sebenarnya. Kenapa orang tidak mau menyebarkan, oke? Apa mereka malu atau mereka tidak ingin dicemar nama baiknya pinjaman online itu, oke? Kita tidak tahu, oke. Kalau seandainya mau terbuka, ya terbuka saja, tidak usah ditutup-tutupkan. Dari pinjaman online mana orang sampai mengakhiri hidup, berarti penagihannya sudah di luar batas, mengintimidasi, mau menyebar data, mau menghakimi orang yang berhutang, oke. Padahal seandainya kita ingin gali lagi, oke, hutang piutang itu teman-teman semuanya tidak usah takut, oke, berhadapan sama hutang piutang, karena itu ranahnya perdata, bukan pidana. Tidak ada sedikit pun orang gara-gara hutang di penjara atau dipidana, karena hutang masuknya undang-undang perdata, berbeda sekali sama undang-undang pidana. Tetapi itu bisa masuk ranah perdana seandainya teman-teman memain kekerasan, oke. Gara-gara dipinjam Anda tidak senang, habis itu Anda main kekerasan, habis itu mengancam dengan barang-barang yang tidak dianjurkan, itu bisa saja masuk ke ranah pidana karena sudah kontaknya sudah lain. Tetapi yang kita bahas di sini, seandainya teman tidak mampu bayar, bilang saja tidak mampu bayar, oke. Bilang saja akan dicicil kalau sudah punya uangnya nanti. Tetapi untuk saat ini teman-teman belum ada uang, belum ada pemasukan lebih untuk membayar atau mencicil pinjaman online. Itu sudah cukup menjawab dari undang-undang perdata. Berapapun hutang kita, kalau kita berniat mampu untuk mencicil 1 perak pun atau 1000 perak pun, itu masih bisa dikelarkan, oke, diselesaikan. Itu masuk ranah perdana. Makanya dari A sampai Z tidak ada orang masuk penjara, masuk pidana gara-gara pinjaman online. Apalagi pinjaman online ini, oke, hanya modal KTP tanpa agunan, habis itu cuma foto selfie, itu saja persyaratannya, tidak ada yang lain, oke teman-teman. Jadi kalau seandainya sampai ada yang mau menyita barang Anda di rumah, mengancam ingin datang, habis itu menyiapkan barang-barang, kalau tidak ada uang, itu tidak dibolehkan. Itu sudah melanggar SOP OJK, oke. Jadi teman-teman harus tahu, oke, undang-undang harus tahu. Kalau seandainya mau tenang, oke, mental kalian itu kalau ditagi atau diancam, keluarkan saja yang kalian ketahui, undang-undang masalah pidana perdata, masalah hutang piutang ini, supaya Anda tidak takut, oke.
Kalau mereka datang ya silakan datang. Kalau seandainya mereka pakai kekerasan direkam saja, oke? Jadi mereka tidak bisa semena-mena kepada teman-teman semuanya, oke? Kita harus pintar. Jangan sampai Anda ditakutkan sama orang-orang yang belum tentu mereka juga tidak tahu masalah undang-undang perdata, oke? Jadi teman-teman harus mulai dari sekarang tidak usah takut, tidak usah ragu berhadapan sama pinjaman online. Mereka hanya menagih hak-hak mereka yang disuruh sama pinjaman online, dan teman-teman kalau seandainya punya uang silakan dibayar, dicicil. Kalau tidak punya uang sama sekali ya sudah galbaikan saja, oke? Berharap kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan supaya hutang kita dilunaskan dan rezeki kita dilancarkan, permasalahan ini cepat terselesaikan. Bila perlu kita buat petisi besar-besar supaya pemerintah mendengar keluhan kita, supaya pinjaman online ini dibubarkan, dihapuskan, karena sudah banyak memakan korban dan menyengsarakan masyarakat kecil tentunya, oke? Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ini bermanfaat silahkan di share dan subscribe juga, oke teman-teman, video ini biar teman-teman semuanya dapat informasi dari saya. Saya juga akan memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua, oke? Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.